Shalom teman-teman. Apakah kamu pernah merasa kecewa ketika orang lain tidak memberikan atau melakukan apa yang kamu inginkan? Nah, kalau kamu pernah mengalami hal itu, ada kemungkinan hal itu terjadi karena cara kita menyampaikan keinginan kita kurang tepat. Di dalam bahasa Indonesia, ada kata seru atau yang disebut juga interjeksi, dan ada kata perintah atau yang disebut juga imperatif. Ada persamaan dan perbedaan antara kata seru dengan kata perintah. Beberapa persamaannya adalah bisa berdiri sendiri sebagai kalimat tidak lengkap dan menggunakan tanda seru. Namun perbedaannya adalah kata seru adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud orang yang menyampaikannya, sedangkan kata perintah adalah kata untuk mengungkapkan apa yang dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Banyak orang yang mampu mengungkapkan perasaan dan maksudnya, tetapi tidak mampu mengungkapkan apa yang dia ingin orang lain lakukan, sehingga orang lain tidak tahu harus berbuat apa. Namun banyak juga orang yang mampu mengungkapkan apa yang dia ingin orang lain lakukan, tetapi tidak mampu mengungkapkan perasaan dan maksudnya, sehingga orang lain tidak punya alasan yang cukup untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang menyampaikannya. Oleh karena itu, pada video ini kita akan belajar lebih mendalam tentang kata perintah dan kata seru. Simak video ini sampai selesai ya. Nah, kata seru, atau yang biasa disebut juga interjeksi, adalah kata seruan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan atau maksud seseorang. Kata ini dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tidak lengkap dan terpisah dari struktur kalimat di dekatnya. Kata seru ini bersifat universal dan merupakan jenis kata tertua, karena dipergunakan oleh semua anggota kerajaan binatang animalia yang dapat mengeluarkan bunyi sejak zaman purbakala. Sebagai contoh, anjing yang hanya mengeluarkan kata guk-guk, dan kucing yang hanya mengeluarkan kata meong. Walaupun mereka hanya mengeluarkan kata guk-guk dan meong, kita dapat mengerti apa perasaan mereka, atau apa yang mereka inginkan. Begitu pula kita sebagai manusia, bisa mengeluarkan kata seru yang sangat sederhana. Misalnya, oh, ah, hei. Kata-kata seperti ini digunakan secara universal oleh semua orang di seluruh dunia. Namun walaupun kata-kata ini sangat sederhana dan universal, kata-kata ini bisa mempunyai berbagai macam makna atau arti, tergantung dari intonasi, gestur tubuh, dan konteks lingkungan yang ada di sekitarnya. Misalnya, oh, oh, oh. Hanya dari perbedaan intonasi, kita dapat mengerti perbedaan emosi yang disampaikan. Jadi, walaupun kata seru ini sederhana, namun maknanya bisa kompleks. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja yang mungkin disampaikan dengan menggunakan kata seru. Yang pertama adalah interjeksi seruan atau panggilan minta perhatian. Contohnya, hai, hei, halo, Yang kedua adalah interjeksi keheranan atau kekaguman. Contohnya, wah, wow, buset. Yang ketiga adalah interjeksi kesakitan. Contohnya, au, aduh. Yang keempat interjeksi kekagetan. Contohnya, loh, astaga. Yang kelima adalah interjeksi kelegaan atau kesenangan. Contohnya, nah, asyik, hore, haleluya, puji Tuhan. Yang keenam adalah interjeksi rasa kejijikan. Contohnya, ih, idih, hei, bah. Yang ketujuh adalah interjeksi kesedihan. Contohnya, hah, sayang. Yang kedelapan adalah interjeksi kekecewaan atau kekesalan. Contohnya, yah, ah, oh.
Selain itu, banyak orang yang mengeluarkan kata-kata kasar, omong jorok, atau nama-nama kebun binatang, seperti kampret, anjing, babi, dan lain sebagainya, untuk mengungkapkan rasa kecewa atau kesal mereka. Tetapi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga perkataan kita, walaupun kita dalam keadaan kecewa atau kesal. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor atau kebun binatang, walaupun kita kecewa atau kesal ya. Bukan berarti kita tidak boleh kecewa atau kesal, maupun mengeluarkan ekspresi kekecewaan maupun kekesalan. Hanya saja, kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja bentuk kata seru interjeksi yang ada untuk menyampaikan ekspresi atau emosi kita. Yang pertama adalah interjeksi sederhana atau kata seru dasar. Ini adalah kata-kata seperti ah, ih, oh, wah, yah, aduh, hore, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah interjeksi turunan atau kata seru yang berasal dari kata lain. Contohnya, haleluya, tidak becus, bodoh, sayang, kasihan, ampun, masa, gila, kurang ajar, menyebalkan, dasar, keren, mantap, terima kasih, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata seru ungkapan atau rangkaian kata yang mempunyai makna mendalam. Contohnya, bagai kacang lupa kulitnya. Anak Tuhan kok begitu? Dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus banyak belajar dan sangat berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan. Karena kita diajarkan di dalam Amsal 18 ayat 21, mati dan hidup ada dalam kuasa lidah, dan orang yang mencintainya akan memakan buahnya. Artinya, kata-kata yang keluar dari mulut kita mempunyai konsekuensi yang bahkan bisa membuat kita hidup atau mati. Amsal 18 ayat 2 berkata, orang bebal tidak suka kepada pengertian, tetapi hanya suka membeberkan isi hatinya. Artinya, kita tidak selalu harus mengeluarkan isi hati kita. Kalaupun kita harus mengeluarkan isi hati kita harus memilih kata-kata yang tepat. Oleh karena itu kita harus berpikir panjang sebelum mengungkapkan perasaan. Kita harus berpikir tentang apa tujuan kita sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Apakah tujuan kita bisa tercapai dengan menggunakan kata-kata yang akan kita keluarkan? Jika kita bisa menjaga perkataan seperti ini, berarti kita adalah orang bijak. Sedangkan jika kita tidak bisa menjaga perkataan, kita berkata-kata hanya sekedar mengubar emosi, kita adalah orang bebal. Standar yang kita gunakan di dalam memilih kata-kata adalah ajaran emas Yesus di dalam Matius 7 ayat 12. Oleh karena itu, segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka. Jadi, kita mengeluarkan kata-kata bukan karena bagaimana kita diperlakukan, tetapi bagaimana kita ingin diperlakukan. Jika kita melakukan kesalahan, lalu kita dicaci maki dengan kata-kata kotor, yang harus kita lakukan bukanlah meniru dengan cara mencaci maki orang lain yang bersalah kepada kita dengan kata-kata kotor juga. Tetapi kita harus merenung, apakah kita ingin dicaci maki dengan kata-kata kotor seperti itu jika kita melakukan kesalahan? Jika kita tidak mau dicaci maki dengan kata-kata kotor ketika kita melakukan kesalahan, kita juga jangan mencaci maki orang lain yang bersalah kepada kita dengan kata-kata kotor. Tentu saja, ini bukan berarti jika kita tidak mencaci maki orang lain dengan kata-kata kotor, kita tidak akan dicaci maki dengan kata-kata kotor oleh orang lain. Tetapi ini berarti kita mempunyai prinsip hidup, dan kita bukan orang yang sama buruknya dengan orang yang tidak kita sukai. Jelas ya? Nah, jika kita sudah bisa mengerti prinsip ini, kita bisa masuk ke pembelajaran tentang kata perintah atau imperatif,
supaya orang lain memberikan atau melakukan apa yang kita harapkan. Tentunya, dasar dalam menyampaikan apa yang kita ingin orang lain lakukan adalah kata kerja yang spesifik dan jelas. Selain itu, kita juga perlu jelas dalam menyampaikan perintah biasa atau perintah larangan. Contoh perintah biasa adalah, bermainlah di situ. Sedangkan contoh perintah larangan adalah, jangan bermain di situ. Ketika kita berkata, bermainlah di situ, kita cenderung memberikan konotasi untuk tidak bermain di tempat lain selain tempat yang kita tunjuk. Sedangkan jika kita berkata, jangan bermain di situ, kita cenderung memberikan konotasi untuk memperbolehkan bermain di tempat lain selain tempat yang kita tunjuk. Jadi, sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kita sendiri harus jelas dulu dengan apa yang kita inginkan. Kita sering tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, karena apa yang kita sampaikan tidak jelas, atau karena apa yang kita sampaikan itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perlu kita ketahui juga bahwa semua orang bisa mempunyai kecenderungan untuk penasaran dan melanggar, terutama untuk perintah larangan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam mengeluarkan perintah larangan. Upayakan perintah larangan kita tidak menimbulkan rasa penasaran di telinga pendengarnya. Salah satunya adalah dengan memberikan alasan yang jelas dan tuntas. Selain itu, masalah yang membuat orang tidak melakukan perintah adalah karena kurangnya kepercayaan terhadap yang memberikan perintah atau otoritas. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan rasa percaya orang lain kepada kita, supaya orang itu mau mendengarkan kita. Selain itu, kita perlu tahu bahwa orang mengambil keputusan berdasarkan emosi. Oleh karena itu, kita perlu menyampaikan emosi kita dengan tepat dan juga harus mengena kepada emosi orang yang kita tuju. Misalnya jika ada orang yang menginjak kaki kita bisa menyampaikan emosi kita dengan kata seru, "Aduh!" supaya orang itu tahu bahwa kita merasa sakit atau tidak suka. Dan kita bisa langsung berkata, "Jangan injak kaki saya." Tetapi seringkali masalahnya tidak sesederhana itu. Terkadang ada orang-orang yang tidak peduli dengan perasaan kita dan hanya peduli dengan perasaan mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk kasus lain, kita bisa menggunakan kata-kata perintah tertentu supaya menyentuh emosi pendengar, sehingga mereka mengambil keputusan untuk melakukan apa yang kita katakan. Misalnya dengan menggunakan kata perintah sopan, seperti silakan. Contohnya, silakan duduk di tempat lain. Atau kata perintah permintaan seperti tolong, mohon, harap, bisakah? Contohnya, bisakah ambilkan saya air minum? Atau kata perintah saran, seperti sebaiknya, seharusnya? Contohnya, sebaiknya kamu membaca buku itu. Dan kata perintah ajakan, seperti ayo, mari. Contohnya, mari diambil makanannya. Untuk kasus-kasus tertentu, kita juga bisa menggunakan kata sindiran. Misalnya, kamar kamu berantakan sekali. Maksudnya adalah perintah untuk membersihkan kamar. Tetapi kita perlu tahu bahwa tidak semua orang mengerti bahwa dirinya sedang disindir. Bahkan, ada orang yang menganggap sindiran itu sebagai pujian. Jadi, jika kita berhadapan dengan orang yang mengerti, dia akan membersihkan kamarnya. Tetapi jika kita berhadapan dengan orang yang tidak mengerti, dia akan semakin tidak mau membersihkan kamarnya. Apalagi jika kita berhadapan dengan orang yang kurang perhatian. Dia akan membuat kamarnya semakin berantakan, supaya dia mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam menggunakan sindiran. Untuk menghadapi orang-orang yang tidak mengerti sindiran, kita perlu menggunakan cara lain, seperti menggunakan atau memberikan identitas yang lebih positif. Misalnya, kamu kan anak yang rapi dan bersih.
Kenapa kamar kamu berantakan sekali? Dengan demikian, dia mendapatkan perhatian yang dia inginkan, dan kita mendapatkan dia membersihkan kamarnya. Yang terakhir adalah kita bisa menggunakan kata informasi untuk menimbulkan otoritas. Misalnya, kata ibu, kamu harus membersihkan kamarmu. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai kata seru dan kata perintah. Kita juga sudah belajar tentang bahaya dalam menggunakan kata seru dan kata perintah ini. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan prinsip yang Yesus ajarkan di dalam Matius 20 ayat 25-28 dan Markus 10 ayat 42-45. Kamu telah mengetahui bahwa mereka yang menganggap diri memerintah bangsa-bangsa menerapkan kekuasaannya atas mereka, dan para pembesarnya menerapkan otoritasnya atas mereka. Namun, tidaklah demikian di antara kamu. Sebaliknya, siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hamba dari semuanya. Sebab, Anak Manusia pun datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Jadi, ketika kita mengeluarkan kata-kata perintah, kita tidak boleh mengambil sikap minta dihormati oleh orang lain, tetapi harus mengambil sikap menghormati orang lain. Selain itu, kita harus memastikan bahwa apa yang kita inginkan bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Jelas ya? Nah, pelajaran tentang kata seru dan kata perintah, kita tutup sampai di sini. Kalau ada yang kamu kurang mengerti, silakan ulangi video ini ya. Sekian video kali ini, Tuhan memberkati.